Warahmatullahi Selamat siang, Bu. Amin. Oke, hari ini kita masuk ke materi rectifier atau penyiar gelombang. Catatan tambahannya baru saya upload siang ini. Silakan bisa di-download. Untuk yang kemarin-kemarin, ada yang mau didiskusikan dulu atau enggak? Atau langsung masuk aja ke rectifier? Langsung aja ya, kalau gitu. Oke. Sudah terlihat ini catatannya? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, rectifier atau penyiar gelombang. Nah, ini rangkaian sederhana. Nanti kita lihat ada aplikasinya, tipenya ada dua, yaitu rectifier penyiar setengah gelombang, dan ada juga penyiar gelombang penuh. Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan setengah gelombang, dan apa yang dimaksud dengan gelombang penuh. Nah, ini sebenarnya dasarnya yang rangkaian diode seri, dan diode seri paralel kemarin. Kemudian, ini aplikasinya untuk penyiar gelombang. Nanti ini dipakai untuk dasar yang minggu depan, clipper, atau nanti kita lihat outputnya tidak berupa gelombang sampai ke puncak seperti ini, tapi ada yang kepotong. Kemudian minggu depannya lagi aplikasi yang lain, ini modifikasi dari penyiar ini. Ini nanti gelombangnya nggak dipotong penuh, tapi kita geser-geser ke atas ke bawah. Ini bentuk yang paling dasarnya untuk pembahasan minggu depan dan minggu depannya, untuk clipper dan clamper. Oke, kita masuk ke sini dulu, ke penyiar setengah gelombang atau half wave rectifier. Nah, biasanya kalau untuk yang dianalisis atau untuk tegangan inputnya, itu biasanya berupa sinyal sinusoidal. Bentar. Sinyal sinusoidal seperti ini, tapi bisa juga nanti sinyal inputnya tidak berupa sinusoidal. Bisa sinyal segitiga, bisa sinyal segi empat. Prinsipnya sama cara kerjanya. Maaf. Nah, untuk penyiar setengah gelombang, ini rangkaiannya sederhana. Rangkaiannya seperti ini. Cukup sumber tegangan, kemudian satu buah dioda, lalu bebannya, atau nanti yang akan kita ukur tegangan outputnya di sini, di R yang ini, resistansi ini. Jadi nanti tegangan yang masuk atau tegangan input ini akan disearahkan, dia nanti akan didapat bentuk gelombang yang tinggal setengahnya saja. Misal ada satu sinyal sinusoidal berupa tegangan input, besarnya amplitudenya 0 sampai Vm, amplitudenya Vm, kemudian satu periodenya 0 sampai T, atau satu siklusnya. VI ini bisa dinyatakan sama dengan Vm dikali sin omega T. Ini, fungsi sinusoidal ini. Kemudian rangkaian penyiar setengah gelombangnya seperti ini. Satu buah dioda, kebetulan ini dipasangnya seperti ini. Jadi positif dulu, baru negatif. Kemudian ujung negatifnya terhubung ke R, ke resistor. Nah, dari resistornya ini, kemudian nanti yang kita ukur tegangan outputnya. Nah, sekarang kita analisis saat siklusnya, siklus positif ini. Siklus dari 0
sampai T/2 yang ini. Setengah gelombang yang atas ini. Maaf. Kalau kita lihat siklus yang atas ini, karena positif ya, jadi V inputnya positif negatif seperti ini, polaritasnya. Kemudian kita lihat diodenya terpasang seperti ini. Ini kita anggap diodenya ideal dulu. Nah, kita lihat di sini polaritasnya positif, kutubnya positif, di sini juga positif. Berarti diodanya on. Kalau on, arusnya bisa terdorong, bisa mengalir, kemudian jadinya diodanya seolah-olah short. Nah, sehingga nanti tegangan outputnya yang di sini, yang di resistor ini, akan sama dengan tegangan di V input. Jadi nanti V outputnya sama seperti ini, sama seperti yang setengah ini. Kita gambar dari waktu 0 sampai T/2, kemudian amplitudenya Vm. Sekarang saat siklusnya yang bawah ini, yang dari T/2 sampai T. Nah, kalau kita lihat, kan ini jadinya di bawah posisinya. Jadi, polaritasnya menjadi terbalik untuk V inputnya. Jadi negatifnya di atas, positifnya di bawah. Kemudian kita lihat diodenya, seharusnya kalau negatif di atas, positif di bawah, harusnya mengalir seperti ini. Jadi tegangan positif yang ada di dioda harusnya di sini, kemudian negatifnya di sini. Tapi karena arah kutub diodanya beda dengan polaritas atau kutub V input, jadi di sini arusnya nggak bisa ngalir, ketahan. Jadi diodanya seolah-olah open seperti ini. Nah, ini kita gambarkan ulang dari sini, analisis ke sini. Kalau kita lihat tegangan output di sini, ini akan sama dengan 0 karena terputus di sini. Jadi bisa juga kita menghitung dengan menggunakan ini, V output sama dengan IR sama dengan arusnya karena 0, jadi 0 kali R sama dengan 0 volt. Jadi tegangan di V output ini 0, sehingga saat periode siklus T/2 sampai T, ini jadinya 0 seperti ini. Nah, sekarang kalau kita teruskan, misalnya V inputnya ada lagi siklus positif, kemudian siklus negatif, positif, negatif, sampai waktu tertentu. Kalau kita satukan terus dan kita gambar terus, outputnya, tegangan outputnya akan jadi seperti ini. Ada, kemudian 0, ada lagi siklus positif, kemudian 0, siklus positif, 0, siklus positif, 0, dan seterusnya. Kemudian kalau di penyearah kita akan mengenal VDC, kemudian nanti silakan nanti kalian lihat ada VRMS kalau akan ada keperluan untuk menghitung tegangan rata-rata, tegangan efektif, dan lain-lain. Ini kita pegang, misalnya untuk V inputnya, untuk yang sinusoidal kita pegang ini saja. Nah, untuk Vm-nya, ini ada kaitannya, V maksimum kaitannya dengan VDC, atau tegangan DC-nya. Kalau di V input ini akan saling menghilangkan, jadi VDC-nya menjadi 0 volt. Sementara kalau di sini, di V output-nya, VDC-nya akan sama dengan 0,318 kali Vm. Atau Vm ini V maksimum dari sinyal sinusoidal ini. VDC untuk
penyearah setengah gelombang. Ini nanti untuk yang gelombang penuh, beda lagi VDC-nya. Ya, sampai sini gimana? Analisisnya masih gampang kan ya? Tinggal kita lihat yang siklus yang atas, sesuai enggak polaritasnya dengan polaritas diodanya. Kalau sesuai berarti arusnya bisa mengalir, berarti ini jadinya short. Sehingga tegangan outputnya akan sama dengan tegangan input di sini. Kemudian kalau di siklus yang berikutnya, yang siklus negatif, berarti ini polaritasnya jadinya kebalik. Kutubnya tidak sesuai dengan kutub dioda, sehingga diodanya jadinya open. Karena open, arus nggak bisa ngalir, tegangan di R ini, atau V output ini, jadinya 0 volt. Nah, jadi seperti ini. Ya, tinggal kita gabungkan gambarnya sampai periode tertentu. Kemudian nanti kalau misalnya diinginkan untuk keperluan berapa sih tegangan DC-nya untuk sinyal sinusoidal ini, misalnya nanti V maksimumnya 10 volt, berarti VDC-nya akan sama dengan 0,318 dikali 10 volt, atau 3,18 volt. Sampai sini gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Maaf. Ini tadi kalau diodanya ideal. Sekarang gimana kalau diodanya nggak ideal? Misalnya diodanya pakainya silikon. Nah, kita ingat dioda silikon, tegangan on-nya atau VK-nya itu 0,7 volt. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, hubungannya dengan tegangan input, boleh kita gambarkan untuk bantuan, tapi kalau ingat sih, dan sudah bisa lancar, nggak perlu digambar seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau misalnya perlu, silakan digambar. VK-nya kira-kira di sini, 0,7 volt. Kemudian VM-nya berapa? Misalnya 10 volt di sini. Ini maaf kalau skalanya nggak sesuai. Nah, kemudian sama kita analisis siklus positifnya, dan kita analisis juga siklus negatifnya. Untuk yang siklus positif, karena di sini supaya on diodanya berarti dia perlu mencapai 0,7 volt dulu. Jadi saat sinyal sinusoidalnya antara 0 sampai 0,7, ini diodanya masih open, belum on, jadi masih off. Begitu mencapai 0,7 baru on. Kemudian saat di sini di titik 0,7 dia sudah off lagi. Nah, kemudian yang di siklus negatifnya, kalau tadi polaritasnya jadinya kebalik, ini jadinya off, open. Atau bisa kita gambar untuk yang siklus positifnya aja, yang atasnya ini, seperti ini. Jadi VI, kemudian diodanya kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt, lalu kita bisa lihat tegangan outputnya. Dari sini, tegangan output, nah maaf nih saya keliru, ini tolong nanti diganti ya, ini V output, VO. Jadi tegangan output ini akan sama dengan VM, jadi ini, dikurangi VK, dikurangi 0,7. Nah, untuk yang siklus negatifnya, analisisnya sama seperti yang ini. Nah, di sini, karena tadi sebelum 0,7 dia 0, berarti
besar penggambaran sinyalnya ini 0 dulu sampai di titik 0,7 volt, kemudian baru naik. Nah, tegangan maksimum ini, tegangan maksimum V output, bukan Vm, tapi sama dengan Vm dikurangi Vk, atau V maksimumnya dikurangi 0,7 volt. Kemudian turun lagi, sampai saat ini di titik 0,7, kemudian ini garis yang kedua ini setengah periode T2, kemudian periode yang T per 2 sampai T ini 0 sinyalnya, sinyal outputnya. Nah, kemudian kalau tadi yang diodonya ideal, VDC-nya sama dengan 0,318 dikali Vm. Kalau diodanya nggak ideal, ini harus jadi satu kesatuan. Vm min Vk baru dikalikan dengan 0,318. Jadi kalau misalnya Vm-nya 10 volt, berarti VDC-nya sama dengan Vm 10 dikali dikurangi 0,7 atau 9,3 baru dikalikan dengan 0,318. Masih sekitar 3, sekian, tapi bukan 3,18 hasilnya. Nah, misalnya ini ada contoh, misal kita punya rangkaiannya, kalau tadi arah diodanya ke sini, ke kanan arahnya, nah ini arah diodanya ke kiri. Kemudian resistornya nilainya 2 kilo ohm, kita diminta menggambarkan sinyal outputnya seperti apa, kemudian nilai VDC-nya berapa. Kalau rangkaian ini diberi sinyal V input, Vm-nya 20 volt. Ini minus 20 volt, berarti yang bawah ini. Kemudian yang kedua, ulangi soal yang atas ini kalau diodanya silikon. Jadi ini diodanya ideal, kalau ini silikon yang B. Kemudian yang ketiga, gimana kalau soal A-nya dan soal B-nya, V maksimumnya bukan 20 volt, tapi kita ganti, kita berbesar jadi 200 volt. Seperti apa? Oke, kita lihat dulu yang A. Ini. Jadi, kalau saya supaya mudah, biasanya saya gambar dulu sinyal inputnya. Dari 0 sampai T periodenya, kemudian gambarkan tegangan maksimumnya, 20 atas, 20 bawah. Kemudian saat siklus positif, ini saya langsung yang siklus positifnya, karena polaritasnya tidak sesuai, jadi VI-nya yang atas kutubnya positif, yang bawah negatif, tapi diodanya tidak sesuai, jadi yang di sini negatif, yang di sini positif. Jadi diodanya kebalik, otomatis arus tidak bisa mengalir. Kalau diodanya arahnya seperti yang tadi, itu bisa mengalir ke arah sini, searah jarum jam. Tapi karena polaritasnya tidak sesuai, kutubnya nggak sesuai, jadinya ketahan arusnya. Nah, karena ketahan, jadi saat periode yang ini, siklus positif dari 0 sampai T per 2, outputnya 0. Kemudian kita lihat siklus T per 2 sampai T yang bawah ini. Kita lihat di sini kutubnya positif yang bawah, yang negatifnya di atas. Kemudian diodanya tadi sesuai. Yang kutub positifnya di sini, di sebelah kanan, yang negatifnya di kiri. Ketemu nih negatif dengan negatif. Kemudian yang positif ya, dengan positif ketemu. Di sini arus bisa mengalir. Nah, karena arus bisa mengalir, jadi tegangan output yang terbaca yang ini.
siklus negatif. Jadi ini. Siklus yang positif 0 lagi, yang negatif ada lagi. Disearahkan tapi negatif tegangannya. Kemudian di sini tegangan maksimumnya 20 volt, minus 20 volt. Kemudian VDC-nya tinggal kita masukkan ke sini, minus 0,318 kali VM. Jadi 20 voltnya seharusnya minus, tapi minusnya dikeluarkan, jadi seperti ini. Nah, di sini minus 0,318 kali 20 volt dapat minus 6,36 volt. Kira-kira ada di, kalau di sini 20, berarti sepertiganya ada di sini. Untuk tegangan DC-nya. Nah, sekarang kalau diodanya silikon, bukan ideal lagi. Mirip dengan yang ini tadi, dengan yang, nah ini. Jadi saat 0 sampai 0,7 dia masih 0 sinyalnya, begitu 0,7 baru ada sinyal outputnya. Ini juga sama. Saat siklus positif dia 0. Kemudian di sini dari T/2 sampai saat ini tegangannya mencapai 0,7. Masih 0, begitu 0,7 baru ada. Kemudian di sini sekitar di 0,7, 0 lagi tegangan outputnya. Dan ini siklus positif, kemudian ada lagi, dan seterusnya. Nah, VM-nya di sini, tegangan maksimum ini, karena tadi ada pengurangan 0,7, jadi otomatis 20 voltnya ini dikurangi 0,7. Jadi di sini bukan 20 volt lagi, tapi 19,3 volt. Atau karena ini negatif, jadi minus 19,3 volt. Kemudian VDC-nya, kita ambil aja yang ini, tapi VM-nya kita tambahkan minus 0,7 volt. Di minus 0,318 kali 19,3 atau sekitar minus 6,14 volt. Jadi ada penurunan nilai dari 0,36 sampai 0,14 atau sekitar 0,22 volt. Kalau aplikasi tegangannya yang tinggi, mungkin ini tidak terlalu terpengaruh. Tapi kalau untuk aplikasi yang perlu tegangan yang kecil, ini pengaruh sekali. Nah, sekarang kalau misalnya ini, untuk yang tegangannya tinggi, V maksimumnya bukan 20 volt lagi, tapi 200 volt. Jadi untuk dioda idealnya, ini tidak digambarkan, karena kalau digambarkan terlalu tinggi ya, jadi ini 20 volt, kalau 200 berarti 10 kalinya sampai sini kira-kira. Ini juga, yang ini juga sama 10 kalinya, ya sampai ke bawah. Kemudian di osiloskop juga agak sulit digambarkan, ditampilkannya, kecuali kalau kita menyesuaikan lebar ininya untuk tampilan, lebar periodenya. Tapi kalau yang skala aslinya itu agak kurang estetik untuk dilihat. Di ini saya tampilkan perhitungannya saja. Jadi kalau VM-nya diganti dengan 200 volt, di sini nanti outputnya untuk yang dioda ideal, di sini 0, kemudian sinyal sinusoidal yang bawah 200 volt. VM-nya 200 di sini. Yang ini berarti kalau di sini 20 kurangi 0,7 atau 19,3. Kalau kita ganti VM-nya dengan 200 volt, berarti ini jadi 200 dikurangi 0,7 atau 199,3 volt. Nah, untuk VDC-nya kita lihat kalau dioda ideal yang ini dengan amplitudo 200 volt berarti 0,7
318 kali minus 200 atau minus 63,6 volt. Kemudian kalau diodanya silikon, ini akan dapat minus 63,38 volt. Jadi kita lihat ini, semakin tinggi sinyal yang diberikan, sinyal inputnya, ini tidak akan pengaruh tegangan dioda ini tidak terlalu terpengaruh di sini. Semakin kecil tegangan input yang diberikan, ini akan terpengaruh dampaknya. Dampaknya besar. Jadi kalau di sini 0,22 volt, antara aplikasinya untuk tegangan kecil pasti terpengaruh. Kalau di sini untuk aplikasi tegangan tinggi, menengah, ini mulai tidak terpengaruh. Nah, ini untuk penyearah setengah gelombang. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum, Bu. Oke. Aplikasinya untuk rangkaiannya paling, kalau nggak seperti ini, seperti yang dicontoh soal ini, atau bisa juga diodanya bukan di atas ditaruhnya, pada diletakkannya, tapi di, keliru. Tapi di sini, di bawah. Jadi ini short, nggak ada apa-apa, nggak ada komponen apa-apa, diodanya dipasangnya di bawah. Ini juga misalnya yang atasnya nggak ada komponen apapun, baru yang bawahnya ada dioda. Bisa seperti itu juga untuk rangkaian penyearah gelombang. Oke, kalau nggak ada apa-apa, kita lanjut ke, sebentar, sebelum masuk ke gelombang penuh, kita bahas dulu sedikit ini, PIV atau PRV. Jadi kalau dioda kita mengenal kemarin di yang rangkaian seri dan rangkaian paralel, kita mengenal ada reverse voltage atau inverse voltage. Di sini juga sama, otomatis di rectifier juga ada, cuma di sini istilahnya PIV dan PRV karena sinyalnya bukan sinyal DC tapi sudah sinyal AC, dan yang kita perhitungkan di sini sinyal amplitudo maksimumnya. Jadi karena itu kita mengenal istilah peak di sini untuk mengakomodasi tegangan puncaknya. Di peak inverse voltage atau peak reverse voltage. Nah, ini harus kita perhatikan untuk kalau kita mendesain penyearah. Kalau kita bikin rectifier. Ada yang sudah pernah bikin? Bikin rectifier, Bu? Iya. Pernah dulu kayaknya, Bu. Pernah, Bu. Udah lupa yang pernah dulu kayaknya. Lupa, Bu, Oke. soalnya udah lama. Oke, yang masih ingat pakai apa aja komponennya? Dioda, terus kalau saya pakai kapasitor juga, Bu. Terus pakai resistor, ya itu sih memang. Jadi dihubung ini bridge gini, Bu. Bridge, oke. Jadi pakai trafo bridge. Maaf, pakai bridge untuk yang gelombang penuh ya. Trafonya Iya, Bu. untuk penyearah ke langsung 220 volt atau diturunkan? Diturunkan. Step Diturunkan ke 12 kalau nggak salah. Udah lama 12, soalnya. oke. Trafonya yang biasa atau yang center tap? Yang cetek, yang center tap. Oke, kalau gitu.
praktikum ada nggak ya ini? Ntar saya lupa. Mudah-mudahan ada ya. Saya lupa ini. Udah lama nggak ke lab, buka-buka modul lagi. Oke, nanti kita bahas yang trafo ya, yang terutama di gelombang penuh. Nah, ini untuk PIV atau PRV, karena dioda ada masalah reverse bias, kemudian ada reverse voltage atau inverse voltage. Nah, nilai tegangan peak inverse voltage atau peak reverse voltage ini tidak boleh melebihi tegangan di daerah reverse bias, supaya nanti penyearah gelombangnya itu tidak masuk ke daerah Zener. Jadi kita batasi, perlu diperhatikan, kita lihat ke datasheet diodanya. Untuk menentukan PIV dari penyearah setengah gelombang, ini kita bisa menganalisis seperti ini. Jadi kalau kita memberikan input dengan tegangan VM maksimumnya, kemudian kalau kita di sini diodanya off, nah PIV itu terbacanya saat dioda off di sini. Kalau ini off berarti V outputnya 0, tegangannya akan terbaca di sini. Nah ini ratingnya harus lebih besar dari VM ini untuk penyearah setengah gelombang. Sama atau lebih besar PIV-nya. Nanti untuk yang gelombang penuh beda lagi. Yang gelombang penuh ada dua jenis, ada yang rangkaian jembatan seperti ini, ada juga yang pakai center tap seperti ini. Bu, mau Ya. nanya Bu, kalau misalnya untuk efektivitas atau hal sebagainya gitu Bu, lebih bagus mana antara bridge sama yang dua aja Bu? Yang dioda dua, diodanya cuma pakai dua aja, sama yang pakai 4. Balik lagi sih, keperluannya untuk apa? Kalau misalnya perlunya nanti outputnya tegangannya positif aja atau negatif aja, jadi salah satu sisi aja, pakai yang jembatan. Tapi kalau nanti outputnya ada keperluan nanti dua-duanya, jadi nanti aplikasinya bisa nih antara, kalau saya dulu ini, ada, jadi gini, waktu saya TA, saya kebetulan pakainya yang biasa, nah teman saya ada yang perlu sensornya menggunakan yang tegangan negatif. Jadi bikinnya dua. Dia perlu ngambil yang untuk sisi positifnya, untuk output yang positifnya, kemudian perlu juga untuk sisi yang negatifnya. Jadi dua-duanya dipakai. Kemudian balik lagi juga ke masalah harganya. Untuk yang biasa dengan yang CT, lebih mahal mana? Yang CT sih Bu. Nah biasanya kalau udah TA nanti kadang kan harus ngitung-ngitung nih pengeluaran untuk TA sampai berapa. Nah kita inginnya ngirit-ngirit, saya milihnya yang biasa aja, nggak mau yang CT, ada yang gitu. Tapi kalau misalnya nanti outputnya perlu ada yang negatif, mau nggak mau harus pakai yang CT. Outputnya tidak hanya DC aja, tapi ada juga keperluan untuk yang AC-nya. Mau nggak mau pakai yang CT itu. Ntar ya. Duh, ini siapa ntar? Jangan ganggu ya. Sini, di kasur ini.
Gimana? Eh, agak kejawab? Iya Bu, lumayan Bu. Tapi kan bukannya kalau full wave juga kita bisa cuman pakai 2 dioda doang ya Bu ya? Bisa. Jadi ini nanti ini ya, yang rangkaian jembatan kalau yang jembatan yang utuh seperti ini. Nah, ini di contoh soal juga ada. Cuma 2 yang dipakai, jadi seperti ini. Cuma ini ada kekurangannya juga. Kalau yang ini, di sini nanti V outputnya, tegangannya maksimumnya akan sama dengan tegangan maksimum V input. Tapi kalau cuma 2, yang ini VM-nya akan cuma setengahnya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Ini tergantung keperluan nantinya. Mau langsung diturunkan tegangannya, atau mau tetap sama tegangan maksimumnya, ya nggak masalah. Atau nanti kalau misalnya pakainya cuma dioda aja, ingin tegangannya sama, bisa kita naikkan lagi. Kita pasang, kita utak-atik nilai resistansinya. Gitu. Baik Bu, terima Oke, kasih. sip. Sama-sama. Di rangkaiannya penyiaran gelombang, tapi sebenarnya bisa kita utak-atik tergantung keperluan kita, tergantung juga, aduh, ingin komponennya cuma sedikit aja, komponen tertentunya yang tersedia, komponen yang lain, nah, kita bisa taruh lagi komponen yang kita punya. Tidak melulu apa tidak harus pakem bentuknya seperti ini. Komponen yang harus dipakai misalnya harus 4 untuk yang jembatan. Oke, sebelum itu balik lagi ya untuk yang lain ini. Jadi kita bahas sekarang penyiarah gelombang penuh atau full wave rectifier. Apa, Mbul? Ya, tidur ya? Duduk manis. Mbul. Aduh. Nah, untuk penyiarah gelombang penuh itu ada 2 tipe. Yang pertama rangkaian jembatan, yang kedua kalau menggunakan trafo CT atau center tap. Nah, kalau ini untuk trafo yang biasa, misal kita punya sinyal input sinusoidal seperti ini. Nah, kemudian rangkaian jembatan yang asli, yang murni, itu bentuknya seperti ini. Mungkin ingat dapat semua nggak ya untuk yang praktikum fisika dasar jembatan Wheatstone? Itu mirip-mirip bentuknya seperti ini. Nah, cuma ini kita ganti dengan dioda, bukan tahanan semuanya. Jadi di sini untuk inputnya, tegangan inputnya. Kemudian kenapa jembatan? Jadi untuk bebannya atau tegangan outputnya itu seperti menjembatani titik yang ini dengan titik yang seberangnya ini. Kemudian diodanya kita pasang seperti ini. D1 arahnya ke sana, D2 ke sana, D3 ke bawah, D4 ke atas. Tapi bisa juga dibalik. Di D1 ke atas, D4 ke bawah, D1 ke bawah, D3-nya ke atas. Ya, kita analisis gimana sih cara baca arah gelombangnya ini. Sekarang kalau
siklusnya dari 0 sampai T/2 atau siklus positif, kita lihat. Nah, ini. Tegangan inputnya di siklus positif, berarti positifnya di atas, kutub yang positif, yang negatifnya di bawah. Kemudian kita lihat, kita pasang dulu saja diodanya semuanya seperti ini. Untuk kita lihat on atau off-nya. Kalau belum lancar, tapi kalau sudah lancar, boleh langsung ke gambar yang kayak yang ini. Nah, kita bandingkan di sini. Kalau ini positif, kemudian kita lihat, di sini kutubnya positif juga sesuai. Berarti dioda yang ini on. Nah, yang ini di sini positif, di sini negatif diodanya. Berarti diodanya di sini akan off. Kemudian yang ini di sini kutub negatif. Kita lihat ini sama-sama negatif, di sini positif. Jadi diodanya akan off. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini negatif, berarti ini on. Nah, setelah itu baru kita gambar lagi, yang on-nya jadinya short, yang off-nya jadinya open. Seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat arah arusnya. Ternyata arus bisa mengalir dari sini, kemudian ke sini, lalu ke beban, kemudian ke sini, kemudian ke kutub negatifnya. Nah, sehingga tegangan output ini akan sama dengan tegangan yang ini. VM maksimumnya. Kemudian sekarang siklus yang negatifnya, yang bawah ini. Atau dari T/2 sampai T. Nah, karena di bawah tegangan inputnya, berarti positifnya kutubnya di bawah, kutub negatifnya di atas, seperti ini. Dan kalau belum lancar, boleh digambar dulu rangkaian yang utuhnya, seperti ini, diodanya digambar. Kita bandingkan. Sini kutub positif, kemudian kita lihat ke dioda-diodanya. Nah, di sini positif juga, berarti dioda yang ini on. Kemudian yang ini kutubnya negatif diodanya, ini positif, berarti ketahan harusnya, atau diodanya off. Dan kita lihat yang ini negatif juga, berarti yang ini on. Nah, dan ini negatif, sampai ke sini, atau yang ini positif, berarti dioda yang ini off. Baru kita gambar ulang, yang off-nya kita open, yang on-nya kita short, ini. Lalu arah arusnya mengalir dari sini ke beban, kemudian ke sini, baru ke kutub negatifnya. Nah, penempatan alat ukurnya, outputnya, itu tidak ikut dibolak-balik. Jadi tetap ya, kutub positifnya sebelah kanan, negatifnya sebelah kiri. Ini. Jadi nanti yang akan terbaca, di sini tetap seperti ini. Jadi ketemu yang positifnya dulu, baru ke negatif. Nah, ini. Di saat T/2 sampai T, sinyalnya ada positif dengan nilai amplitudonya Vm. Dan kalau kita satukan, kalau kita punya tegangan input sinusoidal seperti ini, berarti tegangan outputnya akan seperti ini. Ada. Nah, kemudian untuk VDC-nya, atau tegangan DC-nya, ini akan sama dengan 2 kali yang setengah gelombang tadi. Sama dengan 0,636 kali Vm. Untuk yang full wave rectifier, yang jembatan. Nah, kalau misalnya diodanya dibalik, kira-kira gimana? Kalau diodanya dibalik semua arahnya. Apakah nanti outputnya tetap di atas, atau jadinya malah di bawah dua-duanya? Dan ini jangan lupa, yang tegangan outputnya
ini polaritasnya jangan dibolak-balik, jadi harus tetap. Kalau dibolak-balik ya nanti sama aja akan ngikut yang ini, yang inputnya. Jadi pengukuran tetap, nanti kita akan mendapatkan tegangan yang searah. Apakah inginnya tetap di atas atau tetap di bawah? Kemudian kalau diodanya silikon, ini prinsip ini masih tetap sama. Cuma yang perlu kita ingat, kalau diodanya silikon, berarti diodanya akan yang ini akan on, atau yang ini on, kalau tegangan inputnya sudah mencapai 0,7 volt. Jadi kalau belum 0,7, dia masih off. Begitu 0,7 on, jadinya sinyalnya seperti ini. Di sini begitu 0,7 baru ada, mencapai 0,7, 0 lagi. Begitu 0,7 ada lagi, begitu 0,7, 0 lagi. Atau kalau mau kita telusuri, ini ya, dari kita ambil aja salah satu yang siklus positifnya, ya, positif. Lihat di sini dari loopnya, kita lihat VI min VK min VO min VK lagi sama dengan 0. Atau nanti yang dicari V outputnya itu akan sama dengan V input kurangi 2 VK. Atau V inputnya misalnya diwakili oleh V maksimumnya, berarti nanti V output maksimum akan sama dengan Vm min 2 VK. Atau tegangan diodanya VK ini. Kemudian untuk tegangan DC-nya masih tetap sama, dikalikan 0,636, tapi ini jadi satu kesatuan. Dikalikan dengan Vm kurangi 2 VK. Kemudian untuk PIV-nya, untuk yang bridge, PIV-nya ini mirip dengan PIV yang setengah gelombang. Di saat satu siklus, saya ini, kita lihat yang atas aja. Yang di sini, tegangan PIV yang terbaca di sini, itu akan sama dengan tegangan maksimum untuk dioda ideal. Nah, ini untuk yang bridge dengan yang setengah gelombang sama, tapi nanti untuk yang center tap itu beda PIV-nya. Ini nanti kalau tadi kalau ditanya efektivitasnya, kalau nanti berkaitan dengan PIV, silakan untuk keperluannya, apakah ingin yang PIV-nya sama dengan VM, atau nanti yang center tap sama dengan 2 VM. Jadi lebih aman yang mana? Kalau mau cari aman, ya kita pakai yang center tap, tapi konsekuensinya harganya tentu lebih mahal. Meskipun komponennya lebih sedikit dibandingkan dengan yang bridge ini. Nanti balik lagi sih, selain ke penggunaan, kemudian kalau misalnya ada pertimbangan biaya, itu balik ke situ lagi. Untuk yang bridge, ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut nih. Lanjut aja. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini trafo CT.
Cuma untuk yang CT ini, bentar. Aduh, maaf. Kalau yang trafo biasa, kalau keperluannya outputnya 1:1 langsung, nggak perlu diturunkan lagi. Jadi saya dari 220 diturunkan ke 12 volt. Ini nanti VM-nya kalau diodanya ideal itu akan dapat VM-nya 12 volt lagi. Tapi kalau CT ini perlu diperhatikan perbandingannya. Misalnya di sini V inputnya kalau di sini 1, perbandingannya di sini 2, nanti outputnya itu VM-nya akan sama dengan V input. VM input. Tapi kalau nanti misalnya di sini perbandingan 1:1, otomatis V output di sini akan cuma setengahnya VM-nya. Misalnya 1:4, berarti VM untuk yang output itu akan 2 kali VM inputnya. Jadi ini agak harus hati-hati dengan perbandingannya. Misal kita punya sama seperti tadi, tegangan input sinusoidal dengan amplitudo VM, dan periodenya 0 sampai T, kemudian bebannya terpasang dengan terhubung dengan trafo CT, kemudian diode yang digunakan cukup 2 saja di sini. Yang satu dipasang di atas D1, satu lagi di bawah D2. Kita lihat untuk analisanya. Untuk siklus yang positif ini. 0 sampai T/2. Nah, di sini untuk yang primer ini tegangan inputnya VI, masuk ke sini, ke yang sekundernya, ini akan, karena 1:2, ini berarti sama nilai di sini VI juga. Maaf, yang positif ini, siklus positif ini, dengan tegangan maksimumnya VM. Nah, VM-nya sama dengan yang VI ini. Kemudian kita lihat diodenya. Karena di sini positif kutubnya, ini positif juga, berarti diodanya akan on atau short. Kemudian yang bawah, karena di sini diodanya yang ini positif, sementara ini negatif, jadi tidak sesuai, ini diodanya akan open atau off. Nah, sehingga nanti tegangan output yang terbaca di beban itu adalah ya hasil dari yang atas ini. Arus yang mengalir dari yang D1 ini. Jadi tegangan outputnya akan sama dengan ini. Ngambil yang ini, VM. Kemudian saat siklusnya yang negatif atau T/2 sampai T, ini kita lihat kutubnya, karena ini negatif jadi dibalik, positifnya di bawah, negatifnya di atas. Ini juga sama masing-masing, positifnya di bawah, negatifnya di atas. Baru kita bandingkan diodenya. Di sini negatif, sementara diodenya di sini positif. Tidak sesuai kutubnya berarti off atau open. Kemudian yang ini, di sini positif, di sini positif. Sesuai berarti diodanya on atau short. Nah, tegangan output yang terbaca di sini, ini ngambil dari ini, dari yang bawah. Jadi arus mengalir, masuk ke sini, tegangannya di sini. Penggambarannya ini ya, plusnya di bawah, negatifnya di atas. Jadi kalau kita bandingkan ke sini, ke tegangan output plus dengan plus. Jadi otomatis plus dengan plus sama kutubnya, di ini akan ke atas VM-nya. Jadi bukan di bawah, tapi plus dengan plus ini sesuai kutubnya jadi
dibalik ke atas. Sehingga gelombang penuhnya, saya nggak gambar, ini gelombang penuhnya ini. Saat siklus positif, atau setengah gelombang ini, setengah gelombang berikutnya yang ini. Dan nanti kalau yang CT perlu diperhatikan perbandingannya. Kalau 1:2 sini nggak masalah. Nah, kalau misalnya 1:1, berarti VM yang ini output itu akan setengahnya dari VM input. Kalau 1:4, berarti VM output 2 kalinya dari VM input. Dan nanti silakan kalian cari sendiri perbandingan-perbandingan lainnya. Kemudian PIV-nya. Nah, ini PIV-nya berbeda dengan yang 2 tadi. Dengan yang setengah gelombang dan yang gelombang penuh pakai bridge. Jadi untuk PIV di sini, kalau salah satu open, jadi ini yang diambil yang siklus yang bawah, yang siklus negatif untuk V inputnya. Jadi yang atas ini diodanya open. Nah, diode yang open ini untuk PIV-nya akan membaca tegangan VM, kemudian dijumlahkan dengan tegangan yang ini, sekunder ini. Jadi selain yang ini, yang tegangan output, tegangan di bagian yang sekunder ini juga kebaca. Sehingga PIV-nya sama dengan ini VM, yang di sekundernya juga VM, atau VM plus VM, atau 2 kali VM-nya. Nah, jadi khusus untuk yang CT, PIV-nya itu yang idealnya sama dengan atau lebih besar dari 2 kali VM. Sampai sini dulu gimana? Lanjut ke contoh. Lanjut, Bu. Oke, sip. Ya, ini misalnya kita punya penyearah gelombang, tapi bridge, tapi diodanya hanya 2. Selebihnya bukan dipasang dioda, tapi resistor. Besarnya sama dengan resistor beban. 2 kilo ohm juga di sini. Nah, kita diminta seperti apa sih kira-kira bentuk gelombang outputnya. Kemudian nilai VDC-nya berapa, lalu PIV di setiap diodanya, dioda yang kiri atau yang kanan itu berapa. Nah, ini kenapa perlu tahu bentuk gelombang output. Jadi kalau misalnya nanti kalian perlu untuk aplikasi atau bikin sesuatu, jangan sampai misalnya inputnya seperti ini, analisis dulu kira-kira outputnya bentuknya seperti apa. Apakah tetap sinusoidal misalnya atau berubah. Jadi kalau misalnya nanti kalau sesuai hasilnya dengan hasil analisa, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau bentuknya beda, nah itu yang perlu dipertanyakan. Ada kesalahan apa nih? Apakah salah rangkaiannya, atau komponennya ada yang rusak, atau hal lainnya. Jadi belajar ini sebenarnya nanti keperluannya untuk kedepannya. Kalau misalnya kalian perlu untuk analisis saat kalian menggunakan sesuatu atau bikin sesuatu. Dari rangkaian ini kita, ini maaf ya kepotong. Saya nggak teliti tadi dinulis di tabletnya. Kita analisis untuk masing-masing siklusnya. Jadi saat siklus positif atau 0 sampai T/2, kemudian siklus negatif atau T/2 sampai T. Untuk yang, sini amplitudenya sudah ada bilangannya 10 volt. Jadi sudah ada gambarannya.
Untuk yang siklus positif, kita gambarkan berarti V inputnya yang atas positif, kutubnya yang bawah negatif. Kemudian kita bandingkan diodenya. Di sini saya langsung, jadi nggak pakai langkah diode on yang mana, diode off yang mana. Nah, di sini langsung saat siklusnya ini, diode yang on yang ini, yang kanan, yang sebelah kirinya off. Nah, kalau seperti ini, mungkin masih dirasa kesulitan untuk menganalisis berapa sih tegangan outputnya. Kalau sulit, kita gambar ulang rangkaiannya. Nah, kita lihat di sini V input plus minus. Kemudian sini titiknya yang ini. Kita lihat di sini. Ini open, berarti nggak masalah. Ini bisa kita perpanjang ke sini. Kemudian berarti ini jadi satu titik ini, atau titik positif. Ini titik negatif. Nah, titik positif ini cuma ada satu resistor 2 kilo ohm, atau yang ini nih, yang sebelah kanan. Kemudian yang ini ada 2 seri. Yang beban yang diukur dengan gandengannya, yang ini, 2 kilo ohm, yang ini. Jadi kalau kita gambar ulang jadi seperti ini. Nah, V outputnya ternyata di sini. Karena ini tegangannya V input 10 volt, di sini paralel ya. Di sini 10 volt totalnya, ini juga 10 volt. Tapi di sini jadinya kebagi 2 karena resistornya 2 dengan besaran yang sama, nilainya sama. Jadi V output ini besar. VM-nya cuma 5 volt. Sekarang untuk siklus yang negatif, yang bawah. Dari T per 2 sampai T. Nah, ini 10 voltnya di sini maksimumnya. Ini berarti kutubnya kita balik nih, positif di bawah, negatifnya di atas. Kemudian kita lihat diodenya, nanti kita lihat yang on yang sebelah kiri, yang off-nya yang sebelah kanan. Kemudian supaya mudah, sama seperti yang ini tadi, untuk memudahkan analisis, kita gambar ulang aja di yang positif, titik negatif di atas. Dan kita teruskan. Nah, kita lihat. Ini titik negatif, ini open berarti nggak masalah. Ini bisa kita teruskan berarti ke sini. Ini titik negatif juga. Negatif, ini positif. Jadi di sini, ini 1. Berarti yang kanan ini. Kemudian, sini ada 2. Ini titik positif, lalu seri dengan ini. Nah, ini. 2 kilo ohm yang ini, lalu seri dengan yang outputnya ini. Nah, di sini, di tegangan outputnya, kalau kita ukur, karena ini 10 volt dari bawah sampai atas, ini berarti 10 volt juga dari bawah sampai atas, ini juga. Nah, kemudian yang ini 5 volt atau setengahnya, dari titik bawah ini sampai yang atas ini. Atau kalau kita gambarkan, jadinya seperti ini. Ini positif juga di bawah, jadi kita balik, bukan di bawah lagi, jadi kita balik ke atas, seperti ini. Kalau kita satukan analisisnya, untuk gelombang yang atas dengan yang bawah, totalnya jadi seperti ini. Untuk tegangan output, kalau tegangan inputnya 10 volt, tegangan outputnya maksimum 5 volt. Nah, jadi VDC-nya akan ngikut yang output ini 0,636 kali 5 volt atau 3,18 volt. Bukan 6,36 volt lagi, tapi ngikut VM dari V outputnya. Paling itu aja contohnya. Kalau yang selebihnya ini catatan tambahan aja.
Kalau tahun lalu ada yang kebingungan bedanya tegangan peak, tegangan efektif, kemudian tegangan rata-rata. Nah, ini bisa jadi bantuan di tegangan peak, seperti apa, peak to peak, dari amplitudo tertinggi, teratas sampai terbawah, kemudian tegangan rata-rata, tegangan efektif. Ini ada hubungan-hubungannya, kalau diperlukan silakan. Oke, paling ini untuk pembahasan penyearah gelombang, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya yang tanya balik. Tanya ini, tugasnya mau yang mana? Sama seperti kemarin, milih lagi. Tambah 2 soal ya. Dikumpulkan minggu depan jam 12 siang deh, jadi sebelum kuliah. Untuk yang setengah gelombang, pilih 1. Lalu yang gelombang penuh juga pilih 1. Yang setengah gelombang mau gambar yang mana? Sebentar Bu, lihat dulu ya. Kelihatan nggak ini? Atau saya perbesar? Ini nih, dari 1, 2, 3, Perbesar 4, boleh, Bu. 5. Saya perbesar ntar ya. Tuh. Oke. Nah, ini ada 5 rangkaian nih. Pilih yang mana? Bentar ya, saya geser bentar. Iya benar rangkaiannya ini. Mungkin untuk gambaran bentar, soal yang 2 gambar pertama. Ini. Cuma di sini sudah ada nilai VDC-nya atau V output-nya. dalam bentuk VDC.
Kalau gambar yang ketiga ini, VDC-nya dicari. Gambar yang keempat, VDC-nya malah nggak ditanya, tapi ditanya berapa nilai IR-nya. Jadi VDC-nya juga tetap harus dicari. Kemudian yang nomor 27, ini rumit di sininya. Nomor 25 aja deh, Bu. Nomor 25, yang ini. Gambar yang ini ya? Iya, iya. Oke. Nomor 25. Yang lain, deal? Deal, Bu. Deal, Oke. Bu. Deal, Bu. Oke, sip. Sekarang yang gelombang penuh. Bentar. 1, 2, 3. Saya lihat yang ini dulu. Ish. Yang pertama. Bisa dibesarin. Nah, ini mirip dengan yang dibahas. Contoh yang pertama, tapi yang belum ada angkanya ini. Tapi arah diodenya dibalik. Kemudian ini ada tambahan angka-angkanya berapa aja. Kemudian kalau yang kedua, seperti ini. Dan yang ketiga, seperti ini. Oke, terserah mau milih yang mana. Lihat dulu nih nomor 1. Maaf, nomor 29. Kalau ini nomor 30, nomor 31. Untuk yang gelombang penuh, mungkin Bu yang nomor 29 aja. Yang ini aja? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Oke, ada yang ingin didiskusikan nggak sebelum saya tutup kuliahnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup. Cukup, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Nanti tugasnya saya tuliskan nomor berapa aja. Plus gambar berapa aja juga ini. Supaya nanti nggak pusing ya. Ini bener nggak kan ya ini? Saya sebutkan lagi ya nomor 7, 11, 15, 25, 29. Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Bu, mau nanya. Mm-hmm. Itu tuh semuanya satu PDF atau beda-beda PDF-nya, Bu? Jadi satu ya, kok beda-beda nanti saya pusing bukanya. Oh iya, iya. Siap. Terima kasih. Disatuin aja, disatuin. Kok beda-beda nanti terlalu banyak filenya. Kira-kira berapa mega? 10 cukup? Cukup sih Bu kayaknya. PDF kan Bu? Iya. Cukup. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, sampai di sini saja kuliahnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat siang.